Hai pemirsa, kembali lagi bersama saya Nada Monica di Berita Pedesaan. Siapa sih yang tidak tahu Kabupaten Bogor, daerah yang memiliki luas sekitar 2.664 km persegi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Nada Monica dalam Berita Pedesaan. Dan kali ini saya sudah berada di depan kantor Desa Bitung Sari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Diapit oleh keindahan Gunung Salak, Gunung Pangrango, dan juga Gunung Gede, menjadikan Kabupaten Bogor semakin indah dan memiliki berbagai potensi desa yang wajib dikunjungi. Kali ini saya akan mengajak pemirsa ke Desa Bitung Sari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Di masa pandemi COVID-19 yang masih melanda di Indonesia dan tentunya Kabupaten Bogor tidak mematahkan semangat saya untuk melangkah ke Desa Bitung Sari, dan tentunya protokol kesehatan selalu dipakai dimanapun dan kapanpun. Langsung aja yuk! Ya, baik pemirsa, sekarang saya sudah ada di depan posko COVID-19 yang ada di Desa Bitung Sari, dan juga sudah ada petugas dari Satgas COVID-19 di Desa Bitung Sari. Dan saya juga mau langsung berbincang-bincang dengan Bapak Wahidi. Ya, Bapak Wahidi ya Pak ya, selaku kita selaku Babin Kamtimas Desa Bitung Sari, dan juga selaku Satgas, anggota Satgas COVID-19 Desa Bitung Sari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Bapak boleh sedikit kegiatan-kegiatan yang ini tuh seperti apa sih Pak? Ya, baik. Baik, jadi sekarang ini adalah kegiatan PPKM berskala mikro, ya. Jadi tingkat RT RW, dan kemudian di Desa Bitung Sari ini kita ada pembentukan Satgas, ya kan, Satgas COVID-19 yang diketuai oleh Ibu Kepala Desa, Ibu Haji Dede Handayani. Dan kemudian Pak Wakilnya Pak Iding, ya, selaku Ketua BPD. Kemudian saya sebagai Bimas, Babinsa, ya, satu pendukung, dan ada Satgas Bimas, kemudian Pol PP, kemudian relawan, ya, relawan. Oke. Kalau untuk fasilitas di posko ini gimana Pak? Baik, fasilitas di posko ini adalah satu mengenai perlengkapan kesehatan, ya, perlengkapan kesehatan. Ada masker, kemudian baju APD, kemudian ada facial, kemudian ada hand sanitizer, kemudian ada megafon, ya, untuk war-war, himbauan kepada masyarakat tentang prokes 5M di masyarakat Desa Bitung Sari. Kemudian cuci tangan sudah ada, dan kemudian ada tempat isolasi juga ada. Oh, ada tempat isolasinya ada, dan kemudian ada tempat gudang logistiknya ada, itu bantuan sembako nanti itu pada warga yang terpapar. Dan kemudian tugas kita selaku Satgas COVID-19 Bitung Sari ini adalah satu pendisiplinan masyarakat, ya, tentang prokes 5M, ya. Satu, memakai masker, kemudian mencuci tangan, ketiganya menjaga jarak, kemudian keempatnya menjaga kerumunan, ya, mengurangi kerumunan. Terus kemudian kelimanya adalah mengurangi mobilitas, ya, mobilitas. Kemudian selain itu juga mendata warga yang terpapar, kalau ada yang terpapar, gitu kan. Kemudian melakukan tracking, ya kan, kepada keluarganya, gitu kan. Kemudian nanti kita laporkan ke Dinas Kesehatan, ke Puskesmas, ya, Puskesmas. Nanti dilakukan swab oleh tim medis. Kemudian. Iya, itu baik pemirsa, dan tadi juga lengkap ya untuk fasilitas yang ada di posko Satgas COVID-19 di Bitung Sari, dan juga udah ada ambulan juga ya Pak, ambulan juga udah ada nih. Oke Bapak, yang terakhir nih Pak, untuk harapannya atau kedepannya untuk Desa Bitung Sari nih terkait COVID-19 ini seperti apa Pak? Baik, harapan kami, ya, selaku Satgas COVID-19 ini, ya, Desa Bitung Sari, agar masyarakat Desa Bitung Sari khususnya umumnya Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, ya, seluruh Indonesia,
ya agar tidak ada yang terpapar lagi, Ya, terpapar mudah-mudahan lagi, ya, Pak, ya. yang sakit sembuh, ya kan, tidak ada penularan lagi, dan harapan kami semoga wabah ya virus corona atau masa pandemi ini segera berakhir agar masyarakat bisa beraktivitas kembali, ya kan, beribadah lagi, ya kan, semuanya sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak, terima kasih untuk kehadirannya dan juga wawancaranya. Mudah-mudahan kita berdoa juga ya untuk semuanya juga COVID-19 ini segera berakhir. Dan tentunya juga untuk masyarakat Kabupaten Bogor, ingat protokol kesehatannya ya Pak ya, dengan 5M jangan sampai. Pemirsa, pasti sudah tidak asing lagi kan dengan limbah? Karena memang setiap hari kita menghasilkan limbah organik maupun anorganik. Kini limbah pun menjadi sebuah permasalahan yang begitu kompleks dan besar, sehingga Baik, pemirsa, muncul berbagai kali ini saya sudah permasalahan berada lingkungan. di Kebun Moje. Ini salah satu potensi desa yang ada di Desa Bitung Sari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Dan nanti juga saya akan berbincang-bincang dengan pemilik sekaligus pengelola dari Kebun Moje ini. Penasaran kan? Ikuti saya terus ya. Iya, baik pemirsa, saat ini saya sudah berada di Kebun Moje ya yang tadi, dan ini sudah ada pemilik dan pengelolanya. Kita sapa dulu yuk pemirsa yuk. Annyeonghaseyo. Ini dengan Mr. Kim ya. Ya, Mr. Kim atau kita jadi WNI, sudah jadi warga Indonesia nih pemirsa ya. Sebelumnya di Korea ya, di Korea. Ini sebagai pemilik sekaligus pengelola dari Kebun Moje ya, Mister ya. Tapi sebelum itu, Mister nih mau tanya dulu nih, Kebun Moje itu ada singkatannya atau ada artinya sih? Kan penasaran juga ya pemirsa ya, belum tahu nih apa. Mungkin ada sejarahnya dengan Kebun Moje ini, dengan kata Moje-nya itu ya udah dari apa sih? itu pun itu semuanya udah tahu. Nah, Boje itu ambil dari nama anak saya. Nama anak Mister sendiri nih. Satunya itu laki namanya Morris, perempuan Jessica. Jadi singkatan ya, pemirsa ini ternyata singkatan dari anaknya Mr. Kim, Moje. Oke. Terus ini Mister mau tanya juga kan, tempat ini dibangunnya udah berapa lama sih? Ini 10 tahun jalan, tapi sebelumnya itu Konisra. Dari Karangan Rimba. Dari Rimba, itu kita kirim itu hasil produk. Nah, dari Rimba kita jadi sini. Ya, jadi sini. Ya, pemirsa ya. Dan juga saya melihat ini luas banget nih. Kira-kira ini lahannya berapa sih luasnya? Bahan kurang lebih 1 hektar. Oke, dan ini juga tadi sudah melihat ya, banyak sekali produk-produknya nih pemirsa. Ini ada apa aja sih, Mister, bisa dijelasin nggak? di sini produknya ini pot keramik. Pot keramik. Ya, pot Pot keramik ya, bisa dilihat di sini, Mister. Dan pemirsa ini juga sudah ada sampelnya ya, pot keramik dan asli buatan sini ya, Mister ya. Ya, ini asli buatan sini. Sudah ada logonya, pemirsa Ya. ini sudah ada logo Kebun Moje. Kita ini Iya. kita ini akar. Kayu ya. Kalau pakai naik itu belajar di sini itu kita
Selain cantik dan ada juga ini ya, Ya, ini penyesal. Tadi kayu limbah. Dan ini memang kebun moje ini konsepnya ini limbah ya, Ya. bikin menjadi bernilai lebih tinggi lagi ya. Ini udah ada harga-harganya ini lumayan ya, Mister. Harganya paling murah itu berapa? ya hampir seperti ini karya sendiri udah kasih harga. Saya bukan saya campurkan. Ya, Paling mahal tahu gak Mister? kasih main ya suka. Oh, gitu. Untuk karyawannya nih, ini sudah ada juga ya. Kira-kira karyawannya berapa di sini? Karyanya gitu. Itu bagiannya juga Kajiannya kita dengan hebat kita bukan kayu, bukan fishing, kemudian bukan sabulong, terus yang desainer gambar, gambar ini jago. ini dengan Bapak siapa? Bapaknya boleh kesinian. Iya, ini sebagai desainer di sini. Untuk desainer kayak ini, pensil, terus apa lagi tuh Pak biasa? Untuk kayunya juga pastinya yang lebih berkualitas ya Pak ya. Ya. Ini Kayu lama kayu dulu, tapi Bapak biasanya ini misal ngambil limbahnya itu dari mana? oh itu biasa saya sih cari, utamanya di pulau kecil, masih hanya kapal kayu. Nah, kapal kayu di sana banyak busa gitu, enggak pakai. Ya itu saya itu salah. Iya, aku juga lihat ini kayunya bagus banget pemirsa ya, dan harganya juga terjangkau ya. 200.000 aja satu kursinya. Oke, kita lihat yang lain boleh Mister? Ya, oke. Sekarang idea ide. Iya, pemirsa, dan di sini juga bisa dilihat ya hasil dari kebun moje. Dan saya penasaran nih Mister, ini apa nih? Ini produksi ini juga? Ya, ini produk sendiri. Oke. Terus dulunya saya sendiri pakai, tapi ini efeknya ini terlalu bagus gitu. Ini? Sekarang ini mau pasarin gitu ya. Nah, terus ini sebutkan cairan. Cairan. Nah, ini cairan aktif, efektif, mikroorganisme. Oh, jadi CMO. Iya, CMO. Katanya CMO. CMO. Oke, cairan aktif, nah Efektif, efek mikro. cairan aktif, efektif, mikroorganisme. Cairan. Jadi ini sama ya, dari ini juga ya, alami ya maksudnya. Alami. Ini untuk muka juga ya. Nah, ini buka. Kita udah pernah coba-coba. Oke, buka. Ada jerawat-jerawat. Jerawat. Itu sangat mujarab sekali. Terus gatal-gatal. Gatal-gatal bisa ya. Ya. Anak dia hanya ini banyak parah, gatal. Gatal bisa. 3 kali semprot, udah sembuh. Sangat ini. Itu juga aman ya, aman juga ke mata. Kalau ini Mister nih, ini sama atau beda lagi?
Ini biangnya. Oh, Ini biang. Ini biang kalau segini untuk umpamanya untuk tanaman apa ini bisa bikin setengah gram. Ini biang ini. Ini bisa bikin setengah gram. Kalau ini mah belum dipasarin. Belum Dan pasarin ini? setengah gram. Terus ini untuk ini untuk yang untuk kebun besar apa untuk bisnis. Oke, ini aja gitu. Nah, seperti ini untuk keluarga di rumah ya, rumah. Nah ini umpamanya bau, WC-nya bau. Semprot aja. Bau langsung ya. Terus ada keluarga, ada yang cerah atau ini kulit ada masalah, oke semprot. Kalau ini pupuk ya? Kalau ini pupuk ini, cacing dari ini. Di sini juga ada pupuk. Ini uang cacing. Ya. Uang cacing. Ini pupuk cacing sebenarnya. Ini 100%. Ini sudah dipasarin Pak? Sebagian sudah ya. Sudah. Iya, itu. Proses. Jualnya begini. Ini paling banyak dia pemasarannya kemana sih Pak? Oh, di BNN ada kios saya sendiri kecil-kecil Ya, gitu. tempat tanaman-tanaman Tidak biasa. begitu ramah ya, tapi oke seperti ini aku. Kalau dari semuanya nih kayak furniture, terus dari pot yang tadi itu paling banyak pemasarannya di mana? Itu di showroom bisa. Oh di situ. Showroomnya itu di depan. Ini belakangnya rumah, depannya showroom sekolah. Oh gitu di sana. Tapi ini kan masa pandemik nih ya. Apakah ada kesulitannya nih Sir? Sulitan utamakan pasar. Sare, Saya juga sepertinya kena pukul. Iya pasti ya. Eits, tapi di tempat yang sekarang saya kunjungi berbeda karena limbah atau barang-barang yang memang sudah tidak terpakai lagi bisa disulap menjadi barang-barang berharga dan bernilai jual tinggi. Penasaran kan? Ya udah yuk kita tanya-tanya dengan pemilik sekaligus pengelola kebun Moje. Baik pemirsa, saat ini saya mau ke lokasi pembuatan ya Mister ya. Iya. Pembuatan dari keramik tadi ya dan keramik. yang lainnya. Tapi seneng nonton Korea. Ini tempat keramik. Kalian dan ini juga ada karyawannya ya. Iya. Bisa dilihat juga di sini. Ini yang pertama dibuat. Iya, ini pertama dibuat. Proses pencetakan. Ya, proses Ya. pencetakan. Bapak dengan Bapak siapa? Saya Parma Saprijal Bapak Parmas Rijal ini khusus di bagian dari bagian kerajinan keramik. keramik ya. Boleh bisa ceritakan sedikit Pak proses pembuatan keramiknya? Proses pembuatan keramik kalau untuk pot sendiri kita gunakan cetakan. Cetakan. Dari gips. Kita bikin mal seperti itu. Iya. Master namanya master. Oke. Kemudian kita cetak pakai gips. Nah setelah itu jadinya hasilnya seperti ini. Sebelumnya bahannya dari mana Pak?
bahannya tanah liat. Tanah liat, Itu dari Sukabumi kita dapat terus Sukabumi. dari Sukabumi tanah liatnya. Pak, kalau produk seperti ini bisa ini enggak dalam sehari bisa berapa? Ini kalau sistem cetak dalam sehari bisa untuk 2 orang bisa 100 pieces 100 pieces sehari. ya. Ya. Dan proses pembakarannya Pak sendiri itu gimana Pak? Berapa Pembakaran lama? sendiri kita menggunakan pakai LPG gas yang untuk tabung 50 kilo. Menghabiskan 1 tabung setengah sekali pembakaran. Oke. Nah, suhu bakarnya 1200 derajat suhu bakarnya. Dan untuk pendinginannya tuh Pendinginannya 24. 24 jam. Pembakarannya sendiri 12 jam, pendinginannya 24 jam. Oke. Untuk karyawan yang di keramik ini berapa Pak? Khusus untuk pembuatan keramik pot Hanya 2 orang. 2 orang, tapi 2 orang aja. soal ini ya. Oh pandemi. Oke. Karena pandemi gitu ya. Dan untuk pengecatannya itu Ini untuk pot sendiri tidak pakai glasir ya. Ini hanya tanah liat langsung aja, ya. gitu. Dan Nah kalau untuk seperti ini kita gunakan cat, catnya yang bermutu ya, catnya yang bagus, yang tahan air. Catnya yang bagus, yang bermutu. ada 2 tipe berarti ya? Ada Pak? 2 tipe. Jadi setelah jadi kemudian dicat. Nah jadinya seperti ini. Ini dalamnya ini. Iya. Karena tadi udah ada. Nah ini. Ya, kalau gini kan untuk hiasan, gantung, ini pakai tali karung, tali goni ya. Bapak itu aja. Yuk. Iya, dari tadi namanya kebun moje. Saya bingung nih misteri, karena kebunnya mana ya? Ternyata ini ada juga kebunnya dan di sini juga sudah lihat ya banyak banget mister ya. Ya, ini pembibitan. Pembibitan, oke. Ini juga dijual juga ya mister ya? Masih belum jual, belum. lagi siap-siap. Lagi persiapan ternyata pemirsa. Oke, bisa dilihat nih. Ini juga tanaman hias yang ada di kebun. Oke. Ada tanaman yang lagi nih jangka bulan. Tanaman-tanaman yang memang harganya lumayan. Ada Yang lagi. dendrobium. Iya, ada monstera juga nih pemirsa, dan ini juga besar ya. Ini juga ada. Ini mister sendiri nih ya yang Ya, sudah karyawan. berarti pakai pupuknya pun dari sini Sendiri, juga. sendiri. Bener ya, tadi sudah ada potnya bikin sendiri dan tanamannya juga ditanami sendiri nih pemirsa. Pembibitan sendiri. Wah, ternyata pemilik sekaligus pengelola kebun moje ini adalah seorang warga negara asing yang berasal dari Korea. Biasa dipanggil dengan Mr. Kim, tapi sudah menjadi warga negara Indonesia loh, dan sudah menetap lama di Desa Bitungsari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Dan yang uniknya lagi, ternyata nama moje diambil dari nama anak Mr. Kim. Oh ya pemirsa, kebun moje tempatnya cukup luas, sekitar 1 hektar. Produk-produk yang dihasilkan di kebun moje banyak banget loh. Ada pot keramik dengan ukuran mulai dari yang kecil sampai yang besar. Ada furniture dari mulai kursi, meja, lemari, dan lainnya. Semuanya juga terbuat dari kayu limbah ya, seperti limbah kapal yang sudah rusak atau tidak terpakai lagi. Jadi bentuknya unik banget dan tentunya sangat estetik. Untuk masalah harga, pokoknya murah banget dan sangat terjangkau. Mulai dari Rp200.000 sampai jutaan rupiah, tergantung dari ukuran dan pastinya dari kualitasnya ya. Untuk pemasaran produk dari kebun moje sudah dikirim ke Jakarta dan sekitar Bogor.
Tapi jika pemirsa ingin membeli secara langsung, datang saja ke Kebun Moje yang ada di Desa Bitung Sari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Nggak cuma ada pot keramik dan furniture, ternyata di Kebun Moje juga ada produk kecantikan loh. Eits, tapi untuk produk ini belum bisa dipasarkan ya, hanya dikonsumsi sendiri dan untuk karyawan. Namanya juga Kebun Moje, pasti ada kebunnya dong. Oh ya, bener-bener lengkap deh di sini. Untuk tanamannya juga dibudidayakan dan dikelola sendiri loh. Ya, baik pemirsa, tadi sudah kita berkeliling-keliling ya di Kebun Moje dan melihat tadi pembuatan pot keramiknya, terus juga tadi sudah kita melihat kebun-kebun di Kebun Moje ya, tadi sudah ada tanaman-tanamannya. Dan kali ini saya mau tanya-tanya juga nih, bagaimana sih harapan-harapan kedepannya nih Pak untuk Kebun Moje? Untuk Kebun Moje, untuk harapan ke depan ya, jujur saja saya juga berterima kasih ya dengan adanya program untuk di desa, kemudian untuk aparat yang terkait semuanya sudah berkunjung ke Kebun Moje ini. Ya, untuk harapannya semoga dapat dibantu untuk pemasaran seluas mungkin ya, untuk tidak hanya Kebun Moje-nya, furniturnya juga, edukasinya juga dengan pot keramik juga gitu ya. Untuk semua yang ada di sini bisa dipasarkan di berbagai kalangan, daerah juga. Yang mudah-mudahan juga saya berharap ada bantuan ya. Mungkin ada bantuan dari pemerintah, ada bantuan. Kalau misalkan ada bantuan kan kita bisa mempersiapkan untuk produk-produk yang lain untuk membantu SDM yang ada di daerah sini. Itu dia pemirsa ya, untuk harapan-harapan kedepannya di Kebun Moje. Mudah-mudahan nanti ini berkembang pesat ya, dan nanti bisa diekspor ke luar negeri mungkin ya, dan berbagai daerah di Indonesia. Ya, baik pemirsa, tadi sudah kita berbincang-bincang dengan Mr. Kim ya, terkait yang ada di Kebun Moje nih, tentang industri-industri dari limbah yang sudah dijadikan lebih unik lagi dan bernilai tinggi. Terima kasih untuk Mr. Kim ya, sudah menerima saya serta teman-teman yang lain untuk melihat-lihat yang ada di Kebun Moje ini. Baik, iya. Kabupaten Bogor, Pancakarsa. Dadah. Terima kasih Pak. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama Bapak Sekretaris Desa dari Desa Bitung Sari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Dan nanti juga saya akan berbincang-bincang langsung bersama Bapak Sandi tentang bagaimana profil desa di Desa Bitung Sari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Baik ya, kita akan berbincang-bincang dulu nih Pak nih. Dan saya akan menanyakan tentang profil Desa Bitung Sari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Itu secara singkatnya Bitung Sari ini adalah pecahan dari Desa Pitenang. Kami adalah desa pecahan semenjak tahun 1989 akhirnya terbentuk Desa Bitung Sari. Saat ini Desa Bitung Sari memiliki luas 143 hektar dengan jumlah penduduk sekitar 7.841 jiwa, dengan perbagian antara perempuan dan laki-lakinya itu seimbang di angka 3.700-an imbang. Dan untuk kultur Bitung Sari sendiri lebih banyak, awalnya sebelum pandemi banyakkan warganya adalah karyawan swasta. Nah, terkait pandemi ini sekarang sudah mulai banyak nih di Bitung Sari ini banyak pengusaha-pengusaha baru dan banyak inovasi-inovasi baru. Dan alhamdulillah pemerintah desa bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM juga kami mencoba membina, dan sampai saat ini ada banyak UKM yang berkembang, seperti ada kebun juga, ada yang di perkebunan, ada yang di usaha garmen, bukan garmen mungkin ke
industri penjahitan baju, segala macam, pembuatan kopiah, ataupun pembuatan makanan. Jadi alhamdulillah sekarang sudah banyak berkembang terkait UMKM di Desa Bitung Sari, dan kami dari Desa Bitung Sari mencoba untuk mendata dan memfasilitasi supaya semua UMKM ini dapat disupport baik oleh pemerintah desa maupun pemerintah daerah seperti itu. Oke, berarti tadi udah potensi desanya ya Pak ya. Iya. Tadi sudah ada UMKM dan ada kebun juga ya Pak. Iya. Dan di masa pandemi seperti ini itu menjadi hambatan tersendiri ya Pak ya bagi UMKM terus maupun potensi desa lainnya. Nah itu bagaimana cara menanggulanginya Pak? Betul sekali bahwa di masa pandemi ini lumayan sangat memberikan tekanan yang besar untuk UMKM di Desa Bitung Sari. Dan yang pertama kami lakukan adalah kami dari desa melakukan pendataan, dan alhamdulillah melalui pemerintah pusat banyak UMKM di Desa Bitung Sari yang mendapat bantuan tunai melalui bantuan langsung tunai dari pemerintah pusat. Dan juga kami memberikan semacam bantuan juga bahwa sekarang itu pemasaran tidak perlu melalui fisik atau pasar offline. Kami pun mulai mengenalkan pasar-pasar online, dan alhamdulillah beberapa UMKM sekarang sudah bisa memasarkan pasar secara online. Pak Lebih untuk pelatihan nih Pak masih ada dijalankan atau bagaimana Pak semacam dari pandemi ini? Untuk pelatihan alhamdulillah masih kemarin kami banyak yang kami kirimkan untuk mengikuti pelatihan usaha baru ataupun pengemasan karena kan untuk UMKM ini kadang-kadang kelemahannya ada di kemasan yang kurang menarik dan kebersihan dan segala macam. Nah, kami kemarin bekerja sama mungkin dengan Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi, kami mengirimkan UMKM kami untuk mengikuti pelatihan sehingga bisa mengikuti standar yang ditetapkan oleh dinas terkait. Dan mudah-mudahan sih di desa kami akan ada banyak UMKM yang bisa memiliki izin PIRT ataupun mungkin izin yang lebih tinggi lagi supaya bisa bersaing atau bisa dipasarkan secara global. Seperti itu. Untuk pelayanannya sendiri Pak di desa di masa pandemi ini seperti apa Pak? Untuk pelayanan kami usahakan tetap normal. Kami usahakan tetap semaksimal mungkin memberi pelayanan walaupun kami laksanakan dengan protokol kesehatan ketat. Kami memberikan, karena kami adalah yang terdepan di masyarakat, kami harus memberikan contoh, memberikan teladan bagaimana caranya kita bersosialisasi di masa pandemi dengan tetap memakai masker, menjaga jarak, dan juga rajin mencuci tangan seperti itu. Untuk perubahan yang sangat signifikan di desa, apakah ada Pak? Yang signifikan mungkin tidak terlalu terlihat untuk di desa karena pelayanan kami laksanakan secara maksimal. Mungkin untuk warga ada beberapa keluhan-keluhan di warga terkait perekonomian lain, dan itu pun sudah kami fasilitasi alhamdulillah bantuan baik dari desa, dari kabupaten, dari kementerian maupun dari pusat. Bantuan tetap kami salurkan dan kami pastikan merata. Merata ya Pak ya. Oke. Untuk kedepannya Pak, inovasi atau terobosan apa yang akan dilakukan di bidang potensi desa? Iya, dari pemerintahan Desa Bitung Sari, jujur dari desa kami belum ada produk yang benar-benar bisa kami katakan sebagai unggulan. Semuanya masih tersebar, masih belum memiliki karakteristik khusus, dan mudah-mudahan kedepannya Desa Bitung Sari memiliki satu produk unggulan yang bisa kami pasarkan, bisa dibantu oleh pemerintah desa, pemerintah kabupaten, sehingga memiliki pasar yang luas dan bisa menjadi branding bahwa Desa Bitung Sari adalah penghasil produk tertentu. Misalkan sekarang kami coba di keripik pisang, mudah-mudahan sih kedepannya bisa nih kami memasarkan, menciptakan brand bahwa Bitung Sari ini penghasil keripik pisang seperti itu. Dan mudah-mudahan sih tidak hanya itu, akan kami olah lagi banyak berbagai macam produk yang bisa menjadi branding khusus di Desa Bitung Sari. Terakhir nih Pak, harapan untuk Desa Bitung Sari sendiri, harapan Bapaknya? Harapan kami dari pemerintah Desa Bitung Sari adalah bagaimana caranya kami dari desa bisa membangun masyarakat dan masyarakat pun bisa membangun desa. Jadi bagaimana jadi sinergi antara warga dan pemerintahan menjadi desa yang mandiri pemerintahannya, mandiri warganya, menuju desa yang lebih maju. Ya Pak, kan dengar-dengar nih di Desa Bitung Sari ini ada usaha dari limbah yang dikembangkan menjadi nilainya tuh lebih berharga. Itu ada di sini kan ya Pak? Bisa dijelaskan itu seperti apa Pak? Oh iya, betul sekali. Jadi di wilayah Bitung Pesantren ini ada seorang warga negara asing sudah bertempat tinggal di Bitung Sari sudah hampir puluhan tahun Pak. Sudah lebih dari 10 tahun sudah tinggal di Bitung Sari, dan beliau ini usahanya bisa merubah bahan-bahan
dari limbah bahan-bahan yang tidak terpakai menjadi bahan-bahan yang bermanfaat, baik untuk interior di rumah ataupun hiasan-hiasan. Kami pun di desa pun sering dibantu, dia sering mengirimkan produk nih, misalkan ini tempat arsip itu dari bahan-bahan bekas. Itu jadi beliau ini, dan terakhir beliau ini melalui kebun mojenya itu, beliau pun menyiapkan tembikar, mengolah produk dari tanah liat, dari dari bekas drum yang tidak terpakai, kayu-kayu yang tidak terpakai, bahkan beliau itu bisa mengubah dari bangkai kapal menjadi barang-barang yang bisa digunakan di rumah. Dan beliau ini unik lah. Mudah-mudahan nanti Mbak sudah bisa berkunjung ke sana melihat kreasinya, sangat-sangat unik sekali dan bisa menjadi referensi lah bagi yang bisa menyukai gaya-gaya eksentrik di rumahnya. Dan selain yang di warga negara asing tadi, kami juga mempunyai UMKM binaan. Misalkan ada yang di koordinatornya kalau nggak salah Bu Hendy. Bu Hendy ini dia mengkoordinator beberapa UMKM. Akhirnya di situ ada pengolahan produk makanan seperti keripik, makanan-makanan ringan, minuman-minuman kesehatan yang berasal dari daun sirih. Juga ada ibu-ibu belajar menjahit. Jadi menciptakan entah itu pakaian langsung pakai, dan alhamdulillah di masa pandemi ini pesanan masker kain sangat banyak sekali, dan itu juga sebenarnya peluang bahwa di masa pandemi ini industri UMKM bisa bangkit dengan menciptakan produk-produk untuk mendukung pencegahan pandemi Covid ini. Oh ya, untuk pupuknya juga diproduksi sendiri, tentunya juga dari limbah organik ya. Sangat menginspirasi sekali ya. Jalan-jalan sekaligus bisa belajar bagaimana memanfaatkan bahan-bahan limbah yang memang sudah tidak terpakai lagi menjadi barang yang bermanfaat dan bernilai jual tinggi. Cocok banget nih datang ke sini bersama keluarga tercinta. Nah, potensi desa yang ada di Desa Bitungsari selanjutnya adalah UMKM Ridho Umi. Wah, disambut langsung dengan Ketua UMKM Ridho Umi, yaitu Ibu N. Sunarti. Eits, jangan lupa, sebelum masuk kita cuci tangan terlebih dahulu supaya terhindar dari virus COVID-19. Produk-produk dari UMKM Ridho Umi banyak banget ya. Ada keripik pangsit, ada tape, ada keripik singkong, dan masih banyak lagi. Ini asli ya, buatan sendiri dari masyarakat Desa Bitungsari. Dan gak ketinggalan juga nih pemirsa, untuk produk pakaiannya juga tersedia. Ada gamis dewasa dan anak-anak juga ada. Langsung dijahit di sini ya. Oh iya, karena masih di masa pandemik, orderan masker juga meningkat. Masker yang diproduksi di UMKM Ridho Umi motifnya lucu-lucu banget dan harganya pun sangat terjangkau. Lanjut ke tempat berikutnya yuk. Masih berhubungan tentang UMKM ya, dan pastinya soal makanan. Lokasinya juga tidak terlalu jauh dari UMKM Ridho Umi. Ya, ini dia lokasi yang terakhir yang saya kunjungi. UMKM Bapak Suryadi, pemilik dari usaha keripik pisang.
Ternyata usaha yang dijalankan oleh Pak Suryadi usaha yang memang sudah turun-temurun dari orang tuanya. Jadi nggak usah diragukan lagi soal rasanya, dijamin bikin nagih. Untuk pisangnya, khusus ya, yaitu pisang kepok yang langsung dikirim dari petani di Desa Bitungsari dan ada kiriman juga dari Cianjur. Dalam sehari bisa menghasilkan keripik pisang sekitar 30-40 kilo. Oh ya, soal harga, Pak Suryadi jual per bal yaitu sekitar 120.000 dan per kilonya Rp40.000. Pelanggan keripik pisang Pak Suryadi sudah banyak. Ada di Kota Bekasi, Jakarta, dan tentunya di Kabupaten Bogor. Gimana? Setelah kami ajak Anda jalan-jalan ke Desa Bitungsari, makin tertarik bukan untuk berkunjung ke Kabupaten Bogor? Eits, tapi ingat ya, tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di berita pedesaan selanjutnya. Hayu ka Bogor! Ya, pemirsa, itu dia potensi desa yang ada di Desa Bitungsari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan menambah pengetahuan pemirsa, khususnya tentang potensi desa yang ada di Kabupaten Bogor. Saya Nada Monika dan bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di liputan desa lainnya.